ada kalimat jadi suatu molekul tidak harus berupa senyawa. Pertanyaan saya yang muncul adalah apa perbedaan molekul dan senyawa? Kan itu. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Baru Belajar. Kita bertemu lagi di malam Jumat ini. Kita akan melanjutkan apa yang topik kelanjutan dari tabel periodik, dan pada malam hari ini seperti yang sudah saya tulis, kita akan membicarakan tentang molekul. Namun sebelum dimulai, mari kita mulai ngaji kimia baru belajar ini dengan bagian Fatihah. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang selanjutnya yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang terakhir yang ketiga kepada Bapak Raymond Chang yang bukunya kita baca. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan, kita akan membicarakan tentang molekul, dan saya tidak hapus tabel periodik yang minggu lalu sudah kita bicarakan itu. Kenapa? Karena ini akan membantu kita dalam belajar, ini akan berhubungan dengan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Saya ingin recall dulu, pada minggu lalu kita berkenalan dengan beberapa golongan. Seperti di sini ada golongan logam alkali, lalu ada golongan logam alkali tanah, ini logam transisi, terus di sini ada gas mulia, ada halogen, ada keluarga nitrogen, keluarga oksigen, keluarga karbon, dan lain sebagainya. Nah, informasi yang disampaikan di buku itu, yang pertama adalah bahwa subbab molekul itu langsung dibuka dengan kalimat bahwa hanya gas mulia yang di alam dia itu berdiri sendiri. Nah, di sini kan ada gas mulia tuh, ini di sini. Mulai dari di sinilah. Di sini ada helium, terus ada neon, ada argon, ada di sini ada xenon, ada krypton, dan lain sebagainya itulah. Ini mungkin susunannya juga tidak, saya kira sih helium sama neon ini benar, argon krypton terus xenon. Ini argon krypton ini yang saya agak lupa, tapi kalau yang pasti yang helium ini nomor 2, neon ini nomor 10, xenon ini nomor 54. Nah, hanya atom-atom yang di sini loh, di golongan gas mulia ini, yang dia itu di alam berdiri sendiri. Nah, artinya dia itu menjadi monoatomik. Jadi monoatomik di sini. Nah, selebihnya, artinya sebanyak ini, mulai dari halogen sampai alkali di alam itu tidak ada yang berdiri sendiri, tapi harus dalam bentuk senyawa, molekul, karena kita bicara tentang molekul. Jadi itulah kenapa kita perlu bicara ini, karena hampir semua atom itu membentuk molekul di alam, karena hanya gas mulia saja yang dia itu berdiri sendiri. Makna sekarang, apa sih molekul itu? Apa molekul itu? Molekul adalah kumpulan dari sedikitnya dua atom yang tergabung oleh sebuah gaya yang disebut ikatan kimia. Nah, ini waktu membaca ini tadi itu saya juga sempat, ini bahkan levelnya bukan merecall, tapi saya mencari tahu apa sebenarnya perbedaan antara senyawa dan molekul. Tapi nanti kita bicarakan itu. Tapi sekarang kita kembali dulu bahwa molekul adalah kumpulan dari sedikitnya dua atom. Gitu. Artinya ada minimal dua atom yang terhubung. Dihubungkan oleh apa? Oleh sebuah gaya tarik-menarik. Nah, itu apa gaya tarik menarik itu? Itu disebut ikatan. Nah, ikatan itu akan dibicarakan di bab-bab selanjutnya, karena ikatan kimia itu satu mata kuliah sendiri, dan itulah kenapa perlu dibicarakan lebih spesifik. Di molekul adalah gabungan dari setidak-tidaknya dua atom
yang terjadi gaya tarik-menarik yang disebut ikatan kimia, seperti itu. Bisa tersusun dari dua atom yang sama atau berbeda. Jadi si molekul itu mau disusun oleh atom yang sama, misalnya di sini ada H, lalu menyusun menjadi molekul H dengan H. Nah, kalau tadi saya bicarakan makna molekul itu ya kan, terdiri atau gabungan dari dua atom. Boleh tersusun dari atom yang sama. Nah, ada gaya tarik, ada gaya di sini, ada gaya. Nah, ini ikatan, ini tuh ikatan. Nah, ikatannya ini itu nanti dibicarakan sendiri. Nah, bisa tersusun dari dua atom yang sama atau beda. Misalnya apa? Kalau ini ada H, nah sekarang misalnya gini, kita di sini ada Li. Oke. Li. Di sini ada ini, di sini ada F, ada Cl, ada Br, ada I. Nah, terus ini saya mau ambil Cl. Saya gabungkan Li sama Cl. Li, Cl. Nah, ini molekul. Ini molekul, ini juga molekul. H2 itu molekul, LiCl itu molekul. Nah, tadi kan akhirnya ada sesuatu yang baru saya ketahui. Sebenarnya gini, kenapa sih kok ini jadi apa ya? Jadi rumit, atau bukan rumit ya, atau saya baru benar-benar sadar tuh ketika membaca ini. Itu karena pemaknaannya itu tidak eksplisit. Saya akan coba maknai secara tekstual langsung. Saya akan baca bukunya. Jadi itu kan kalimatnya yang membuat, kalau teman-teman juga punya buku kimia dasar ini ya, yang jilid 1 ini, kalimatnya itu ini. Mana tadi? Suatu molekul dapat mengandung atom-atom dari unsur yang sama atau atom-atom dari dua atau lebih unsur yang tergabung dalam perbandingan tertentu sesuai dengan hukum perbandingan tetap. Jadi, suatu molekul tidak harus berupa senyawa yang terbentuk dari dua atom, terbentuk dari dua atau lebih unsur. Jadi, ada kalimat jadi suatu molekul tidak harus berupa senyawa. Pertanyaan saya yang muncul adalah, apa perbedaan molekul dan senyawa? Kan itu. Ketika ada kalimat suatu molekul tidak harus berupa senyawa. Nah, apa itu senyawa? Lalu kan saya cek-cek lagi dulu yang pernah kita bicarakan. Ternyata dulu itu ada makna senyawa itu. Saya cari dulu senyawa. Senyawa, mana ini senyawa? Nah, ini unsur dan senyawa. Senyawa atau dalam bahasa Inggris compound. Compound ini satu kalimat yang sangat umum didengar di dunia kimia. Jadi compound. Compound adalah suatu zat yang tersusun atas atom-atom dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia yang berbanding dengan perbandingan yang tetap. Sekali lagi ya. Compound atau senyawa adalah suatu zat yang tersusun atas atom-atom dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimia. Lah, kan akhirnya jadi bingung. Lah, kalau definisinya itu gabungan dari dua unsur atau lebih, lah molekul kan juga begitu. Molekul adalah kumpulan yang terdiri dari dua atom dalam susunan tertentu yang berikatan karena gaya-gaya yang disebut ikatan kimia itu. Lah, kan koyok seolah-olah sama. Tapi saya baca, termasuk saya mencari referensi tambahan di internet. Saya baca, seperti ada kode yang tidak disampaikan secara eksplisit tentang perbedaan senyawa dan molekul. Di buku ini, kode pertama itu gini. Jadi kan di buku ini itu urutannya adalah setelah membicarakan definisi itu, terus disampaikan bahwa molekul itu bisa tersusun dari dua atom yang sama atau beda. Nah, habis itu masuklah ke pergulatan antara perbedaan senyawa dan molekul itu. Senyawa dan molekul. Nah, buku ini lalu gini, ada kalimat misalnya gas hidrogen adalah suatu unsur murni tetapi terdiri atas molekul-molekul yang masing-masing terbentuk dari dua atom H. Sebaliknya, air adalah senyawa molekul. Nah, itu saya curiga. Kenapa waktu menyebutkan molekul H2
tidak ada kata senyawa, kalimatnya adalah terdiri atas molekul-molekul yang masing-masing terbentuk dari 2 atom H. Lalu ketika air, ada kalimat air adalah senyawa molekul. Senyawa molekul ada di air. Apa ini perbedaannya? Lalu terus nanti di bawah nanti akan kita sebutkan juga bahwa contoh-contoh molekul diatomik. Molekul diatomik itu adalah molekul yang tersusun oleh dari 2 atom saja. H2, N2, O2, F2, dan seterusnya ya. Lalu ada kalimat gini, tentu saja suatu molekul diatomik dapat mengandung atom-atom dari unsur yang berbeda. Lah kenapa harus tentu saja? Ketika makna dari molekul adalah gabungan dari 2 atom dan senyawa ya tadi gitu itu. Kenapa harus ada kata tentu saja molekul diatomik juga tersusun dari atom-atom yang berbeda. Jadi seperti HCl dan CO. Nah, ini saya curiga. Nah, ketika saya kembali ke definisi senyawa, harusnya menurut saya nih, harusnya definisinya itu bukan hanya ditulis compound atau senyawa adalah suatu zat yang tersusun atas atom-atom dari 2 unsur tok, tapi harusnya adalah suatu zat yang tersusun atas atom-atom dari 2 unsur atau lebih yang berbeda. Gitu. Harusnya itu begitu. Sehingga di sini saya akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan yang cukup memudahkan kita semua bahwa semua senyawa adalah molekul, tapi tidak semua molekul itu senyawa gitu. Nah, contohnya seperti ini, misalnya O2 dari O di sini, O yang ada di sini nih, O sama O gabung, ini molekul, tapi tidak senyawa. Lalu H2O ini molekul dan juga senyawa. Akhirnya begitu. Oh, kalau misalnya H2, O2, N2 itu molekul, tidak senyawa, tidak compound. Benar-benar jujur. Jadi ketika saya bilang bahwa ya saya orang biasa teman-teman, saya bukan orang yang sangat pipi. Saya juga benar-benar oh ternyata ini loh. Ternyata selama ini saya tuh menganggap bahwa compound itu ya semuanya itu compound. Ternyata enggak, senyawa itu tidak semua senyawa itu molekul. Jadi H2 kalau kata informan yang terpercaya bahwa N2O2 itu kalau di buku SMA itu disebut molekul atom. Nah, tapi itu informasi tambahan begitu. Ternyata begitu, ternyata oh saya juga baru tahu ketika membaca ini ada perbedaan antara senyawa dan molekul. Jadi kalau sekarang kita akan mudah bahwa oh HCl itu apa? Ya molekul, karena semua pasti molekul. Tapi apakah itu senyawa? Ya, karena HCl itu dari 2 atom yang berbeda. H2 apakah molekul? Ya, tapi apakah dia senyawa? Enggak, karena dia H dengan H. O2 apakah dia molekul? Iya, tapi apakah dia itu senyawa? Enggak. O3 apakah dia molekul? Iya, tapi apakah dia senyawa? Enggak, karena O3 itu tersusun atas 3O. Gitu. Nah, itu nanti akhirnya tapi ditambah gini, ada tadi kan yang pertama ada monoatomik yang kalau di alam dia berdiri sendiri. Ada diatomik itu molekul yang tersusun atas 2 monoatom, ada diatomik, lalu ada poliatomik. Poliatomik itu adalah molekul yang tersusun atas minimal di atas 2. Jadi 3, 4 dan seterusnya. Jadi NH3. Apa NH3 itu? Apakah dia molekul? Iya. Apakah dia senyawa? Iya. Tapi O3 itu apakah monoatomik atau diatomik atau poliatomik? Poliatomik. Apakah dia itu molekul? Iya. Tapi apakah dia itu senyawa? Enggak. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu adalah beberapa perbedaan-perbedaannya. Nah, mudah kan? Nah, gitu, mudah kan? Bahwa molekul itu apa? Ya gabungan dari atom. Jadi, atom apapun kalau digabungkan, kalau cuma 2 diatomik, lebih dari 2 poliatomik. Sudah, beres, itu saja. Informasi selanjutnya adalah
Sama dengan atom, molekul pada awalnya itu bermuatan netral gitu. Oke, jadi itu ngaji pada malam hari ini kita bicara tentang molekul, pendefinisian molekul. Buat saya pribadi ini ngaji yang menarik. Saya membaca sedikit materi tentang molekul yang sedikit ini itu panjang sekali untuk membedakan secara detail apa perbedaan antara senyawa dan molekul. Teman-teman sekali lagi bahwa senyawa adalah gabungan dari dua atau lebih, 2, 3 dan seterusnya lebih atom yang atomnya itu beda. Itu senyawa HCl, F F, LiCl, LiOH itu senyawa. Dan apa itu molekul? Molekul adalah gabungan dari dua atom, mungkin sama, beda, berarti H sama H, O sama O, atau beda-beda, yang berikatan, berinteraksi karena gaya, yang itu disebut ikatan kimia, itu disebut molekul. Itu adalah perbedaan antara senyawa dan molekul. Oke? Sudah teman-teman, itu saja untuk malam hari ini. Kita berbicara tentang definisi molekul dan sedikit menyinggung apa perbedaan molekul dan senyawa. Mungkin ada salah-salahnya, saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya buat saya pribadi, buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton, sudah belajar bareng di Baru Belajar. Kita jumpa lagi minggu depan. Seperti biasa, dikit-dikit aja yang penting istiqomah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.